Selamat pagi. Selamat pagi adik-adikku. Bagaimana kabar kalian? Baik kan, sehat semuanya kan? Oke, kita nggak terasa ya, ini sudah bulan Bulan keempat. keempat Sudah masuk bulan keempat dan kita masih sekolah minggu secara online. secara online. Tapi nggak apa-apa. Tetap harus semangat. Ya, betul. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Ya. kita mau angkat satu lagu pujian, Ya. Yesus Kekasih Jiwaku, sambil bertepuk tangan dan juga senyum yang lebar. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita pujikan sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke, sebelum lanjut ke sesi yang berikutnya, Ya. kita mau membuka sekolah minggu pada pagi hari ini dengan Dengan berdoa. Dengan Mari sikap kita berdoa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami ucap syukur ketika Engkau melindungi kami selama kami beristirahat dan tidur semalam hingga kami bangun pada pagi hari ini dengan penuh keadaan yang sehat dan selamat. Ya Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kami dan bimbing kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Ngap ya Mbak, pakai masker? Masker enggak. Tapi kita harus tetap pakai masker ya. Ya, soalnya sekarang tetap masih banyak corona di mana-mana. Jadi tetap harus jaga kesehatan, harus pakai masker dan Mbak Kunti. sering-sering cuci tangan. Ya. Oke, selanjutnya Ya. biar tambah semangat lagi, Kita mau nyanyi lagi. kita mau nyanyi apa Mbak Laras? Kita mau nyanyi apa ya Mbak Kunti? Apa, ayo? Ayo, apa? Kita mau nyanyi nyanyi. Ku Daki-Daki sambil gerak ya. Sambil gerak. Ya, lihat. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang
firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dahulu. Mau penyanyi apa ini? Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Boleh semua yang di rumah angkat tangannya kalau merasa hari ini sungguh bersuka cita, boleh angkat tangannya? Oke, kasih senyuman buat Kak Ros boleh? 1, 2, 3. Terima kasih untuk senyumannya. Ya, hari ini Kak Ros sungguh bersuka cita ketika bisa bertemu dengan adik-adik di sekolah minggu kali ini. Tapi sebelumnya Kak Ros mau ajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kita mau angkat pujian sungguh alangkah baiknya. Kita mau berikan suara yang terbaik dan juga tepuk tangan untuk Tuhan ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kacanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang mau berkati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, Kak Ros mau ajak teman-teman untuk mengambil Alkitabnya sekarang. Yang udah baca, kita mau buka Alkitab kita ya. Boleh diambil dulu Alkitabnya, pakai HP juga boleh ya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3.
Karos ulang ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu semuanya? Sudah ya. Karos akan bacakan dari sini, teman-teman boleh membaca dari rumah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Teman-teman merasa ada yang sama enggak dari nats ini sama yang tadi kita nyanyikan? Mirip ya, karena mungkin yang nyiptain lagu itu tuh terinspirasi dari, kok kayaknya jiblek banget ya dari nats kita hari ini, bacaan kita hari ini. Ya, hari ini kita mau belajar tentang rukun. Siapa yang di rumah punya kakak atau adik, angkat tangan. Bendinane setiap harinya adik-adik lebih sering bertengkar atau rukun? Ayo ngaku. Senengane rebutan atau berbagi? Ada sendiri yang tahu jawabannya. Kak Ros gak bisa dengar ini jawabannya teman-teman. Tapi Kak Ros berharap teman-teman semua yang punya kakak, yang punya adik dan juga saudara-saudara yang lain selalu rukun ya. Kalau misal punya sesuatu juga dibagi gitu, gak rebutan. Kak Ros punya satu cerita buat teman-teman. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Kelihatan ya? Ini gambar apa teman-teman? Gambar semut. Kalau misal teman-teman perhatikan semut yang selalu berkeliaran mungkin di meja makan, mungkin yang berkerumun di cemilan teman-teman di rubung semut gitu ya. Terus kadangkala teman-teman pasti menemukan yang namanya semut tuh baris. Ya, kayak yang di gambar ini, dia baris gitu. Baris gitu ya. Teman-teman merasa ada yang unik dan apik enggak dari barisan para semut ini? Ketika kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ketika semut berbaris membuat satu barisan semut gitu ya, terus nanti kalau ketemu berpapasan dengan semut lain dari arah yang berbeda, apa yang mereka lakukan teman-teman? Pasti mereka kayak apa sih namanya? Gini loh, ting gitu. Aku nggak tahu ya sebenarnya apa yang mereka lakukan gitu. Tetapi mungkin itu adalah upaya mereka untuk saling menyapa, ya nggak sih? Lucu nggak sih ketika semut mereka baris gitu ya, panjang banget. Walaupun yang dari arah berlawanan itu cuma satu, ting 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 satu-satu gitu. Walaupun panjangnya kayak apa, tetap aja mereka saling menyapa gitu ya, nggak sombong mereka. Terus kalau mereka menemukan sebuah makanan gitu ya teman-teman ya, makanan apem misalnya, apemnya sangat manis, terus semutnya itu merasa tiba-tiba datang berkerumun gitu, yang datang pasti gak cuma 1-2 semut, langsung gerutuk gitu ya, gerutuk gitu, terus di samping-samping apemnya itu dikrokoti terus digotong bareng-bareng gitu. Nggak bisa mereka menggotong apem secara utuh gitu ya, nggak bisa. Tapi mereka sedikit demi sedikit digotong gitu ya. Mereka melakukannya secara bersama-sama. Kalau kita bayangkan kalau semut-semut itu mereka nggak rukun satu sama lain. Mereka gaweane gontok-gontokan saben dinane. Gontok-gontokan itu apa ya? Bertengkar ya, mereka kerjaannya bertengkar tiap hari gitu. Apakah apem tadi bisa mereka angkat bersama-sama? Nggak bisa. Apakah permen yang mereka temukan, yang mereka kumpulkan itu bisa terangkat ke sebuah tempat yang mereka gunakan untuk
mengumpulkan makanan-makanan itu? Nggak akan bisa teman-teman, karena ketika mereka mau mengumpulkan makanan itu mereka harus bekerja bersama-sama. Nah, dari semut ini teman-teman kita belajar tentang kerukunan. Kerukunan itu nggak cuman tentang rukun aja, tetapi di sana juga ada kerjasama gitu ya. Ya kan kalau misal kita saling bertengkar gitu, kita nggak bisa rukun, kita nggak bisa kerjasama gitu toh. Nah, ini ada sebuah cerita. Suatu hari, kelihatan nggak teman-teman? Ada seekor rusa, ya. Rusanya itu dia lagi santai, duduk termenung di sebuah hutan gitu ya. Si rusa ini dia diam aja, mungkin merasa lelah, aku capek, panas-panas gini. Enaknya ngapain ya gitu kata si rusa. Tiba-tiba dia melihat tadi gerombolan semut. Si rusa tadi melihat gerombolan semut ya. Mereka berbaris gitu panjang sekali. Terus si rusa dia batin. Teman-teman tahu ya batin ya. Mereka mau kemana? Semut-semut itu mau kemana sih? Tapi tak pikir-pikir gitu ya. Tak pikir-pikir kok aku rasanya pengen jadi semut ya. Kayaknya hidup mereka itu damai. Hidup mereka itu gotong makanan aja bareng-bareng. Kayaknya aku pengen sama deh. Kayak semut hidup kayak mereka. Sepertinya kalau hidup seperti mereka itu dunia ini akan damai. Makhluk-makhluk binatang-binatang yang ada di hutan ini tidak akan saling membunuh. Akan damai hutan ini, kayaknya kalau hidupnya seperti semut. Aku pengen deh seperti semut. Terus tiba-tiba apa yang terjadi teman-teman tahu nggak? Tiba-tiba jeng-jeng, tubuhnya rusa yang gede ini tiba-tiba jadi kecil mengkeret, sit gitu. Mengkeret kecil sekecil semut gitu. Wah, kenapa badanku kecil sekali? Kata si rusa. Karena aku sekarang badanku sudah kecil, aku mau tanya sama si semut. Aku mau tanya sama semut. Hei, Put, semut, sini aku mau tanya gitu kata si rusa. Apa yang mau kamu tanyakan? Kata si semut. Aku tuh penasaran, kenapa kok kalian setiap bertemu selalu saling menyapa? Kok kayaknya kalian tuh hidupnya rukun banget. Aku tuh pengen loh kayak kalian hidup di hutan bersama orang-orang bersama hewan-hewan yang lain. Hidup rukun tuh aku tuh pengen kayak semut, gimana sih caranya gitu kata si rusa. Terus si semut bilang, loh kalau mau hidup rukun ya harus diusahakan bareng-bareng, punya tujuan yang sama. Kalau misal kami punya tujuan untuk mengumpulkan makanan, kalau kami tidak bekerja sama, kalau kami saling bertengkar dan kami tidak rukun, makanan yang kami kumpulkan gak akan terkumpul cepat gitu, akan lama waktu yang kami butuhkan. Karena kami sama-sama butuh makanan itu, kami harus mengumpulkan makanan itu, kami harus bekerja sama, makanya kami harus hidup rukun. Terus kalau kami ketemu sama sesama semut, kami juga saling nyapa karena itu bagian dari upaya kami agar kami bisa hidup rukun. Oh, iya. Kayaknya aku habis ini mau cerita juga deh sama hewan yang lainnya. Jadi hewan yang lainnya tuh nggak musuhan. Aku pengen hidup seperti kalian, hidup damai, hidup rukun gitu. Terus kata semut, ya udah sana, bagikan ke teman-teman hewanmu itu sehingga kalian bisa hidup rukun. Terus tiba-tiba si rusa badannya kembali gede. Ternyata tadi itu dia mimpi teman-teman. Mimpi. Ternyata aku tadi mimpi. Oke, mulai sekarang aku pengen hidup rukun seperti para semut. Itu kata si rusa.
Nah teman-teman, Rusa aja dia pengen loh hidup rukun. Nah teman-teman di rumah dan juga Kak Ros pengen gak kira-kira hidup rukun? Pengen gak? Pengen ya. Bayangkan kalau misal dalam satu rumah seperti apa yang Kak Ros katakan di awal tadi. Kalau dalam satu rumah hidup rukun, rumahnya akan damai atau malah jadi semrawut? Damai ya. Jadi kalau misal ada sesuatu dibagi bersama, kalau adik atau kakak lagi punya mainan baru gitu ya dipakai bersama, ulah marah rebutan ya toh gitu. Terus apalagi ya kalau misal adik atau kalau misal adiknya teman-teman lagi belajar terus kesusahan gitu ya, kesulitan, sebagai kakak yang baik harus membantu gitu. Malah orang nek misal apa adiknya nangis gitu ya, malah digeguyu, gitu. Kan kasihan adiknya ya, jangan diketawain, malah kudunya dipuk-puk, dipeluk, dineng-nengke gitu. Itu salah satu contoh yang bisa teman-teman lakukan di rumah gitu. Ada banyak lagi contoh-contoh tentang hidup rukun. Setelah ini teman-teman bisa belajar bareng sama orang tua gitu ya. Ditanyakan, Pak Bu contoh hidup rukun itu seperti apa gitu. Biar belajar bareng sama orang tua sama Bapak Ibu di rumah. Oke teman-teman. Nah siapa yang siap untuk menjadi anak yang mau mengusahakan hidup rukun? Angkat tangan. Oke, kita belajar untuk hidup rukun ya hari ini. Seperti lagu tadi yang sudah kita nyanyikan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Hidup rukun bersama itu juga nggak cuma dalam rumah, sama teman juga, sama orang-orang di sekitar kita juga, nggak beda-bedakan teman gitu ya. Begitu, oke? Itu yang bisa kita pelajari hari ini tentang kerukunan, hidup rukun bersama, karena itu adalah sesuatu yang sangat baik dan indah. Kak Ros mau ajak teman-teman untuk menyembunyikan tangan yuk. Tangannya disembunyikan, kita mau doa ya, tapi kita mau nyanyi ini dulu. Sembunyikan tangannya di belakang, kayak gini, oke? Kita nyanyi mana jari ya, 1, 2, 3. Mana jari, di sini. Halo apa kabar, baik-baik saja, bertemu, dilipat, berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ketika Tuhan Yesus boleh ingatkan kami bahwa kami harus hidup rukun. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami selalu mengganggu kakak atau adik kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu rebutan sama teman kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering membantah orang tua kami. Sehingga dalam keluarga kami tidak ada kedamaian dan kerukunan. Hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa kami harus hidup rukun. Karena rukun itu adalah sesuatu yang indah dan baik. Berkati kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang mau mengusahakan hidup rukun. Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada dalam keluarga kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, satu persatu Tuhan berkati. Walaupun kami terbatas karena harus sekolah online Tuhan, tetapi kami mau belajar maksimal karena tuntunan Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap
untuk menjadi anak yang mengusahakan hidup rukun, menjadi anak yang mengasihi orang-orang di sekitar kami, menjadi anak yang baik dan menyatakan kasih-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh belajar firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhannya kena dihatikan? Tentang apa yuk tadi? Tentang apa? Pada memperhatikan atau malah asik main sendiri? Ya, hayo. Mbak Kunti sama Mbak Laras berharap kalian memperhatikan walau di rumah. Oke. Ya. Oke, saya wakilkan Mbak Laras menjawabnya. Kita langsung aja Mbak Kunti. Oke, untuk menutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dengan sikap tangan dilipat, memejamkan mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami selama kami bersekolah minggu pada hari ini. Biarkanlah apa yang firman yang disampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Haleluya, amin. Oke, sekolah minggu hari ini sudah berakhir. Ya, sudah cukup. Tapi jangan khawatir karena pada setiap hari minggunya tetap akan ada sekolah minggu meskipun secara online. Ya. Kalau begitu Mbak Kunti dan Mbak Laras sama Mas Krisna pamit dulu. Dadah, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tuhan berkati.